tidak semata-mata mati total disebabkan oleh mesinnya teman-teman seperti ini ataupun drivernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah menganalisa kerusakan pada lampu LED. Baik teman-teman, seperti di hadapan saya ini ada lampu LED yang kondisinya mati total. Untuk bisa mengetahui ataupun menganalisa kerusakan, tentunya kita harus membongkar terlebih dahulu teman-teman, terutama di bagian kacanya ini. Mungkin bagi tuser, tukang servis ataupun bagi master mungkin sangat mudah sekali untuk membongkar bagian kacanya ini, karena ini dilem sangat kuat sekali teman-teman. Tapi saya rasa bagi pemula atau mungkin bagi teman-teman yang masih belajar mau memperbaiki lampu, saya rasa agak kesulitan. Oke, saya akan berikan cara yang mudah, yaitu teman-teman cukup menggunakan minyak kayu putih teman-teman. Kita lumuri di bagian sini dan kita agak sedikit bersabar, kita tunggu beberapa saat, baru kita akan membuka ini, dan biasanya hasilnya akan lebih bagus, tidak merusak casing ini sehingga tidak mengganggu nilai estetika dari lampu ini jika lampu ini nanti bisa menyala kembali. Kalau bagi pemula memaksakan dengan obeng ataupun scrub, biasanya casingnya pecah teman-teman. Oke, karena lampu ini sudah saya lumuri dengan minyak kayu putih teman-teman di bagian ini, dan sudah saya biarkan beberapa saat. Kita cukup menarik saja teman-teman seperti ini. Oke, sangat mudah sekali. Teman-teman bisa perhatikan kaca tidak pecah, lantas kondisi casingnya pun juga tidak pecah, jadi kondisinya sangat bagus sekali, sehingga lampu ini kalau jadi bisa menyala kembali, lampu ini akan menjadi tetap sempurna, tidak terhalang ataupun tidak terganggu nilai estetikanya karena pecah. Oke, setelah kita membongkar kaca ini, baru kita bisa mengetahui ataupun menganalisa kerusakannya. Langkah selanjutnya yang kita cek adalah di bagian LED boardnya teman-teman seperti ini. Mungkin bisa saya simulasikan dengan ini. Jadi sama ini teman-teman, LED boardnya di situ adalah sebuah papan yang ditanam beberapa LED. Teman-teman perhatikan di bagian biji LED-nya ini, ataupun ini sama. Kalau ada tanda-tanda hitam ataupun gosong, dipastikan itu ada LED yang putus dan mati. Karena pada lampu ini diterapkan kebanyakan menggunakan rangkaian seri, jadi hanya satu buah biji LED yang mati saja teman-teman, seperti ini misalkan putus ataupun mati, membuat lampu ini tidak bisa menyala ataupun mati total. Jadi tidak semata-mata mati total disebabkan oleh mesinnya teman-teman seperti ini ataupun drivernya. Bahkan yang sering saya jumpai kebanyakan sebuah lampu LED kebanyakan mati total disebabkan adanya biji LED yang mati ataupun terbakar. Oke, selanjutnya kita akan cek di bagian mesinnya. Oke, seperti ini membongkar di bagian sini, mungkin teman-teman bisa lihat video saya cara membongkarnya. Nah, ini sama teman-teman, jadi saya tidak usah membongkar saja. Jadi teman-teman bisa cek di bagian drivernya. Untuk bagian drivernya, untuk pemula mungkin simpel saja teman-teman secara garis besarnya. Teman-teman perhatikan di bagian inputnya ini dari AC, yaitu kabel, dua buah kabel ini dari AC. Dari salah satu kabel AC ini biasanya kalau masuk ke driver dibatasi dengan FR ini teman-teman, ataupun fuse resistor. Nilainya biasanya kisaran antara 10 sampai mungkin 100-an ohm, dan ukurannya biasanya kisaran 1 watt. Ada yang ditanam di VCB semacam ini, ada yang lain teman-teman, ada yang semacam ini, jadi dipasang di luar dan dikasih pendingin ini agar tidak panas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dua kabel input ini langsung masuk ke driver, perhatikan ini. Dan ini biasanya FR ini sering putus teman-teman. Secara fisik ini kelihatannya masih bagus, tapi biasanya di bawahnya ini retak. Jadi
kerusakan secara fisik bisa diamati. Kadang juga ada yang langsung terbakar, tapi kebanyakan yang saya jumpai adalah di bawahnya retak teman-teman. Secara fisik dari atas bagus, tapi sebenarnya resistor ini sudah mati. Ini yang paling teman-teman perhatikan adalah di bagian FR-nya ini. Karena resistor ini fungsinya sebagai sekring dan sebagai penghambat. Selanjutnya adalah dicek di bagian komponen lain. Di bagian komponen lain biasanya yang sering rusak adalah di sini teman-teman. Ini sebagai penampung ataupun filternya ini 400 volt nilainya biasanya, karena ini langsung dari tegangan tinggi jadi 400 volt. Dan mikrofarabnya biasanya menyesuaikan dengan daya. Biasanya ini yang sering terjadi kerusakan pada lampu LED teman-teman. Tapi kalau kita cek semuanya tidak menemukan ataupun tidak menjumpai yang mencurigakan, baru kita melakukan pengukuran dengan menggunakan multitester. Jadi itu saja teman-teman secara garis besarnya, bahwasanya untuk menganalisa sebuah kerusakan pada lampu LED sebenarnya sangat mudah sekali dan simpel, dan teman-teman mungkin bisa mencoba di rumah. Baik teman-teman, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.